Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam untuk semuanya. Dan bagi yang tengah menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Tentu sisa sekian hari ke depan kita akan melaksanakan Idul Fitri, dan tentu kita bukan hanya untuk mencari baju, tetapi yang paling penting dulu membayar zakat fitrah. Dan itulah proses tahapan dari kita menahan, kemudian membagi, akhirnya meraih kemenangan. Dan tahapan itu merupakan sebuah proses pembelajaran bagi kita. Dan proses paling penting di antara tahapan itu adalah bagaimana kita menghitung dengan baik semua tahapan itu melalui jati diri yang penuh dengan kesabaran, kreativitas, inovasi, dan tahu kapan menempatkan sesuatu pada timingnya. Kali ini kita bicara sebuah kesabaran menuju keindahan. Dan luar biasa hasil karya bangsa, hasil karya anak bangsa, jikalau itu menjadi sesuatu yang indah. Bukankah kalau keindahan itu akan keluar menjadi sebuah nikmat yang luar biasa? Bayangin kalau tiap hari kita lihat yang indah-indah, tentu enak perasaan. Tapi bayangkan kalau kita lihat hitam terus, itu akan menjadi sebuah kemunduran bagi proses yang kita jalani ke depan. Kali ini kita hadir dengan kerajinan yang tentu unik dan menyenangkan, sehingga kalau dilihat, ditaruh, terutama di saat lebaran, rumah satu aja tertulis merubah suasana rumah, dan itu menjadi indah. Gak usah beli rumah baru. Sekarang yang kecil-kecil aja tapi punya dampak itu luar biasa. Kita akan ngobrol dengan yang punya kerajinan yang seperti terlihat di meja ini, dan kita ngobrol panjang mendekati buka puasa, sampai mendekati buka puasa. Saya panggil siapa nih, Pak? Alif. Alif ya? Alif, Pak. Ada Pak Alif. Pak Alif, ini kerajinan apa namanya nih? Ini untuk nama seninya, dia seni pirografi. Seni pirografi sendiri itu adalah seni membuat tulisan atau menggambar sketsa dengan menggunakan panas dari sebuah kawat yang bisa diatur suhunya. Seni Pirografi. Pirografi. Ya. Oh, saya baru dengar seni pirografi. Ya. Itu intinya dari sebuah kawat panas, itu membuat karya ya? Iya, seperti itu. Medianya apa saja? Medianya dia bisa di kulit, kayu, kertas. Tapi untuk umum orang lebih cenderung pakai ke kayu karena dia lebih bagus kelihatannya. Kalau yang di badan? Kalau di badan itu pakai tato, Pak. Tato, ya? Itu bukan seni itu juga? Dia itu seni juga, bisa digabungkan. Masuk cabangnya ya? Iya. Satu cabang kiri, satu cabang kanan. Gitu. Ini Anda sudah berapa lama? Untuk usaha kerajinan pirografi sendiri ini, Pak, ini baru sekitar 3 tahun saya pelajari. Karena awalnya itu kan saya membuat lampu hias, lampu botol kaca. Setelah 2 tahun berjalan, ikut pameran atau basar-basar yang diadakan, itu kalau saya bawa satu kerajinan saja itu akan monoton. Jadi saya coba rubah, cari yang gampang dipelajari dan bisa dibagikan ilmunya ke orang lain. Jadi akhirnya saya temukan ini, belajar pirografi ini. Pirografi. Apa nama usaha kerajinan? Kalau usahanya sekarang namanya Galeri Alif, Pak. Galeri Alif. Iya, ya? Galeri Alif. Galeri Alif. Di mana nih Galeri Alif? Sekarang galerinya ada di Sudiang, di Jalan Goaria, Kompleks Angkasa Pura.
Oh, di Sudiang ya. Di Sudiang. Kalau Sudiang dari sini, dari Tribun 2 kali buka ya. Baru sampai ya. Ini produknya apa saja Pak Ali? Kalau untuk di sekarang itu saya ada empat produksi Pak untuk di galeri. Itu lampu hias yang menggunakan bahan botol kaca. Terus yang hiasan kayu ini Nggak ada ya, lampu hiasnya nggak ada di bawah iya, ya? untuk lampu hias enggak di bawah. Seni dan terus ini apa? Untuk wadah tanaman. Ini ya, yang Iya, seperti ini ya. Kayak pot nih pemirsa. Ini cantik banget nih. Dia imut-imut. Jadi bagi rumah-rumah kecil, keluarga yang masih milenial, nah ini cocoknya nih. Pasti rumahnya masih kecil. Kalau Anda punya rumah langsung besar, berarti Anda keluarga warisan dari orang tua. Kalau Anda baru bekerja, rumah kecil, anak paling satu, ini cocok, cantik. Ini juga ada yang besar ya. Iya, Ini bisa dikombinasi dengan ikan cupang nggak ya? bisa dikombinasikan dengan ikan cupang. Masuk ya sih, Iya. gitu. Oke. Kalau yang begini kita butuh sketsa awal nggak? Atau langsung Anda kerja? Ya, kalau untuk tingkat kesulitannya sebenarnya ada di situ Pak. Tapi kalau kita sudah mahir itu bisa kita langsung buat. Tapi kalau kita masih tak belajar atau apa, kita bisa cari referensi gambar, terus kita print dulu, nanti kita pindahkan ke medianya, terus kita bakar lagi kembali seperti itu. Jadi kadang kan orang bilang ini susah, padahal sebenarnya tidak susah. Kalau tahu caranya itu malah lebih mudah lagi. Iya, kalau dilihat sih susah banget ini. Tapi kalau orang punya ini bakat atau kita pelajari? Kalau kemauan Pak. Kalau untuk bakat di sini memang sebenarnya tidak ada. Ini pun saya baru belajar, betul-betul belajar dari nol. Karena kemarin kan tidak tahu mau bikin apa, jadi sampai bisa bikin begini. Semua karena kemauan. Kalau bakat tidak sama sekali bakat. Kemauan ya? Iya, Ada kemauan. motivasi yang Iya, kuat. betul. Kenapa bisa ada kemauan untuk seperti begini? Awalnya saya buat yang pirografi ini kan Pak. Kemarin itu waktu buat lampu botol itu, lampu hias yang dari botol, itu dudukannya banyak yang bisa tulis nama Anda, atau mungkin mereka tulis quote-quote pribadi yang apa. Jadi saya cari-cari, awalnya saya pakai cat lukis, tapi lama-kelamaan dia luntur, pudar. Karena setelah pakai dapat pirografi ini, ternyata dia nanti rusak kalau kayunya memang juga sudah lapuk. Jadi dia untuk dari segi daya tahan lebih tahan lama dia. Awalnya dari situ. Ini semua jenis kayu bisa? Semua jenis kayu bisa Pak, bisa diaplikasikan. Terus media-media daur ulang ada nggak bisa digunakan? Karena kan banyak kita sampah kayu kita juga lumayan banyak ya? Betul Pak. Kalau untuk daur ulang ini 85% yang saya pakai semuanya dari sisa-sisa yang masih bisa terpakai, dari yang didapatkan dari tempat-tempat mebel ataupun gudang-gudang yang pakai landasan kayu-kayu palet, itu saya pakai lagi kembali. Contohnya kayak apa tuh? Contoh ini kayak ini kan balok dari kayu palet sendiri nih Pak. Ini diolah lagi jadi seperti ini modelnya. Kalau dia kan kelihatan manis sekali nih, kelihatan apa ini? Ini butuh alat diperhalus dah iya, ini. Kan itu kalau pakai palet pasti Iya. Prosesnya ada lagi Pak. Pertama dikatang dulu, terus diamplas, terus dibentuk sesuai yang kita inginkan. Iya. Kayak di toko-toko furniture besar nih biasa dipasang-pasang ya. Nah, terus banyak yang pesan. Kalau untuk sampai sekarang yang pesan itu sudah banyak Pak. Ada dari daerah juga, malah sudah ada yang ke luar kota untuk pemesanannya. Kira-kira banyak dari mana? Segmennya yang mesen dari mana? Segmennya biasa Anak muda nggak? Masih anak muda Pak. Masih anak muda ya? Anak muda. Remaja-remaja ya yang ya. cenderung mau, karena kan kelihatannya ini lebih banyak untuk
digunakan di rumah ya atau di kantor ya? Iya, di rumah, di kantor. Untuk tahun-tahun kemarin itu sebelum pandemi itu kebanyakan untuk apa? Pasarnya itu ke warkop, ke kafe-kafe, itu untuk hiasan dinding mereka atau buku menu mereka. Iya. Seperti itu. Bisa juga untuk wedding ini ya, Bisa, Pak. perkawinan Itu, ya. iya. Kalau kita Iya, pesan Custom order sendiri, ya, ucapan nih. ucapan, souvenir ya. Pernah nggak ada yang pesan dalam partai besar? Pernah ada Pak sekali dalam partai besar itu dijadikan apa? Dijadikan souvenir ulang tahun. Siapa tuh ulang tahun? Siapa tahu kita bisa tahun depan ketemu. Iya. Besar ya banyak. Nggak juga Pak. Tergantung dia mau buatnya kayak bagaimana nanti di. Anda menawarkan konsep desain juga? Iya, ada desain atau kalau tidak paling tanya referensi, ada referensinya mau dibuatkan seperti apa, nanti dipadukan. Kalau bisa saya buatkan, kalau tidak saya coba carikan alternatif yang lain. Kalau yang standar, Anda desain standar Anda? Ada memang? Desain standar tidak ada sama sekali Pak. Jadi apa yang harus ada, didiskusi terus ya sama Iya, Anda betul. ya. Apa yang menjadi apa yang jadi nggak mungkin ada yang sama iya, dari produk Anda untuk orang lain ya. betul Pak. Betul, Kecuali dia satu tempat. iya. Ini kayak item-item begini bagaimana caranya? Nah itu Pak yang dari panas kawatnya itu. Bukannya panas kawat hanya membuat itunya tulisannya atau Tulisannya kalau ini kan Pak dia apa ini kan dia dari segi kayunya juga ini kan ada tulang kayu jadi dia keras jadi dia warnanya bisa bergradasi. Jadi ada yang memang terbakar gosong berarti itu bukan tulang kayunya. Jadi itu masih ruas-ruas kayunya. Gitu. Jadi Iya. bawaan kayu nih ya, Bawaan sampai dia kayu. hitam. Bisa, Bukan dicat, bukan dikasih obat kimia gitu. Bukan. Bisa juga diatur dari alatnya sendiri Pak karena suhunya kan ada. Contoh kalau kita kayak mau melukis kan dia ada garis tebal tipis. Ya. Itu bisa bisa pakai itu. Begitu. Saya pikir ini tadi pakai alat kimia yang hitam-hitam nih. Kayak ini. Ini butuh kemampuan sendiri ya karena hitam. Iya. Ini berarti suhu yang Suhu panasnya diukur ya. Iya, suhu panasnya. Jadi awalnya dicoba dulu ini sudah ya hitamnya sudah cukup atau mau hitam lagi atau dia mau agak kecoklatan itu bisa Pak. Cuman kalau dia warnanya semakin hitam berarti dia semakin tahan lama karena dia betul-betul dibakar sampai ke tengah-tengah kayunya. Ini medianya pemirsa bekas tutup toples ya. Bekas tutup toples. Jadi para orang-orang yang toplesnya udah pecah bisa jangan dibuang, bisa difungsikan untuk hiasan. Bisa juga untuk hiasan kamar ya. Iya. Pintu kamar Pintu nih. kamar. Pintu kamar. Bisa juga untuk kalung. Terus harganya gimana nih harganya? Kalau untuk harga itu yang harga standaran 25.000 sampai 215 ribuan Pak. Untuk Berapa? harga standar saya 25.000 sampai 215. 215 ya. Kalau yang kayak begini nih, yang gede-gede berapa nih? Kalau itu 85.000 Pak. 85 ya? Iya. Cukup murah. Yang kecil-kecil gini? Itu 45.000 Pak. 45. Pemirsa 25.000 sampai dengan 125 ya? Iya. 125 Anda udah bisa mendapatkan hiasan-hiasan yang diukir melalui suhu panas yang bisa membuat suasana rumah kita menjadi cantik. Lihat aja ini meja display ini jadi cantik luar biasa ya kan. Itu ini sentuhannya, ini kurangnya meja display sisa pisang hijaunya aja. Kalau ada semakin cantik. Tapi ini saja untuk hiasan kita udah luar biasa. Oke, kita baca beberapa pesan yang masuk ya. Harisianto Om,
yang punya ponakan siapa nih? Tusen Teacher Ceria, Gunawan Official, hadir Jawa Timur bosku. Kalau Mas Alif orang mana? Bugis Pak. Bugis ya? Bone. Bugis Bone. Bugis Bone. Kenapa medoknya kayak Sunda ya? Mayang Astrid, mereka di maksudnya Rial Nurdin, Purwakarta hadir. Wah, seluruh Indonesia hadir menyaksikan Mas Alif nih. Siti Ismi, lucu-lucunya Siti Ismi, berapa harganya Pak? Yang kayak di meja. Berapa harganya yang kayak di meja? Yang mana yang kayak di meja? Ini 80.000, ini 40.000. Nih, jangan pikir macam-macam. Ini berapa? 45.000 Pak. 45.000. Yang ini yang cantik nih, imut-imut. Nah, kita ini sebenarnya bisa, kalau dia tanamannya diganti menjadi selada, bisa jadi hidroponik. Itu. Ini juga cantik nih. Ini berapa Pak? 45 juga? Iya 45. Ini 45.000. Ya. Om Ai, terlambat Kak nonton Gang. Iya, hari ini memang banyak yang terlambat. Oke Pak, Alif, promosinya di mana nih? Anda mempromosikan? Kalau untuk promosi masih di sosial media Pak, masih di Instagram Galeri Alif masih. Oh ada. Iya. Itu banyak contoh di situ. Iya banyak contoh yang pernah dibuat Di galeri yang pernah dibuat. Iya. Ada nggak dampak menjelang Idul Fitri nih orang mesen? Ada Pak, ada Pak, sedikit kenaikan dari pesanan. Karena kemarin dapat custom order itu dudukan pot. Jadi dudukan toples. Jadi toplesnya dibalut dengan kayu dia. Jadi kayunya itu jadi kayak nampan. Jadi toplesnya di atas. Bisa juga baki ya? Iya, jadi baki. Bagus juga. Terus tulisannya apa itu di nampannya itu nama brand kuenya Pak. Jadikan ini dia. Bisa juga jadi hampers ya? Iya, jadi hampers dia. Jadi selamat Hari Raya Idul Fitri from None. Asik ya. Terus di atasnya toples. Iya. Toples kecil. Di atasnya toples kecil. Atau Kak ini aja ya, kayak begini berarti. Iya, kayak gini. Untuk hampers. Ini pemirsa bagus nih untuk hampers Idul Fitri. Jadi botolnya tetap, daripada repot kue, kacang aja taruh. Setengahnya yang penting. Ini dapat kayunya dari mana kok? Urat-uratnya kelihatan gitu. Kayunya masih bekas-bekas dari ini Pak, biasa dapat dari pabrik-pabrik yang landasan palet mereka, kayu-kayu palet Pak. Cuman untuk prosesnya lagi itu dia seperti tadi, kalau dia kan mesti diolah lagi, jadi dihaluskan dihaluskan lagi supaya kentara urat-uratnya dan kelihatan mahal gitu ya. Iya. Padahal kalau palet kan kelihatan hancur. Ini Anda kelihatan kayak kayu mahal. Ini mesin khusus? Enggak juga Pak. Dia mesin kerja kayu standar saja. Anda kerja sendiri? Iya, sekarang kerja sendiri, jual sendiri. Oh, iya. Memang nggak bisa ditemani ya? Kalau untuk kemarin saya ada tiga teman Pak yang bantu. Cuman karena kemarin pandemi, jadi memang sama sekali tidak ada produksi, jadi berhenti sejenak dulu. Nanti 1-2 bulan ini baru mulai mereka bantu-bantu kembali. Modalnya bagaimana? Bisa nggak diceritakan awal Anda memulai ini?
Awalnya modalnya 750.000 Pak. Untuk modal awal saya mulai kerja kerajinan ini. Karena alat yang pertama saya beli itu cuman gurinda dengan bor, terus beli botol bekas di klub-klub malam. Ya mulai dari situ berkembang sampai sekarang. Udah 3 tahun. 6 Pak, 6 tahun. 6 tahun. Ya, 6 tahun. Nggak pernah Anda tinggalkan ini kerja. Kalau dibilang ditinggalkan sih Pak, pernah hampir saya tinggalkan sama hampir 8 bulan. Itu karena memang untuk pasarnya sendiri dia lagi memang tidak bisa bertahan di sini. Jadi cari kerjaan yang lain, tapi tetap memproduksi saja, tetap terima order saja. Jadi nanti ada orderan baru kerja. Selebihnya itu untuk stok barang kemarin itu memang tidak berani sama sekali karena memang tidak susah. Pasarnya lesunya. Susah. Lesu Iya. Ya. 6 tahun itu bukan sesuatu yang mudah orang bertahan ya. Betul Pak. Apa kira-kira yang membuat Anda bertahan di 6 tahun? Bertahannya mungkin karena memang mau jadi membuat besar ini Pak. Karena kan tahun-tahun kemarin itu kan memang kalau orderannya lagi rame senang, begitu pasarnya lagi sepi deh berhenti deh kerja yang lain. Tapi dari tahun ke tahun berusaha memperbanyak apa yang bisa dibuat, akhirnya galerinya malah tambah rame barang-barang yang bisa diproduksi. Jadi tiap tahun ada belajar cari karya yang bisa dibuat yang mudah. Jadi seperti itu. Punya kompetitor nggak? Kalau untuk sekarang yang seni pirografi ini Pak, ada kompetitor di Makassar sudah ada 6. Tapi mereka semua lebih modern karena sudah pakai mesin laser. Salah satunya yang membuat semakin sulitnya kemarin dapat orderannya karena sudah ada mesin-mesin laser itu Pak. Sudah pakai grafir. Jadi lebih cepat. Kalau untuk orderan banyak mereka lebih menang, tapi kalau untuk custom satuan saya masih bisa bersaing. Tentu kalau tangan kualitas lebih itu ya dibanding mesin. Nilai seninya lebih handmade gitu. Lebih handmade. Kalau dia mesin kan kalau untuk dari segi presisinya atau apa kan pasti sudah jelas. Kalau untuk handmade kita masih ini. Anda optimis ke depan? Sangat optimis Pak. Sangat optimis ya. Dengan persaingan seperti melawan alat-alat yang lebih mekanikal itu? Iya, lebih Pak. Karena kita punya pasar tersendiri. Kalau itu kan mungkin lebih ke partai banyak mereka bikinnya. Kalau kita masih kejar yang satu-satuan, terus untuk dekorasi kafe atau warkop kan tidak untuk kemungkinan mereka order lebih dari satu. Seperti itu, jadi menangnya di situ. Iya. Terus kalau untuk konsep penjualan Pak, 1 tahun 2 tahun yang lalu kan konsepnya memang jualan ke warkop atau apa, memang warkopnya beli. Tapi lama-lama kelamaan saya sampaikan ke warkopnya, ke yang punya, ini kalau bisa pajangannya ditulis saja situ dijual. Jadi tiap bulan atau apa pajangan kita bisa terganti. Seperti itu. Warkopnya juga beda konsep gitu, selalu lagi. Pajangannya beda lagi. Ya. Jadi spot-spot foto untuk ini berganti terus. Jadi pelanggannya tidak jenuh, tidak bosan dengan satu spot foto saja. Terus inovasi yang Anda harus lakukan kayak apa? Untuk tidak standar terus orang melihat produk Anda. Yang pertama dari ini Pak, dari segi bahan saya cari yang lebih bagus lagi, membuatnya lebih cantik lagi. Oke, kita ngobrol sebentar lagi ya. Iya. Kita break dulu. Sebentar kita lanjut ngobrol dengan Pak Alif untuk bicara soal produknya. Teman-teman yang ingin memberi komentar silahkan untuk chat di kanal yang Kata None Tribun Timur.
sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih nomor 430 Makassar atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi. Oh Tuhan, dengarkan, ada satu pinta, ku ingin tetaku hadir di sampingku, membelah rambutku dengan hangat kasihnya, mengecup keningku dengan lembut cintanya. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, bersandar di bahumu, keluhkan semua resahku. Ajarkan padaku tentang hakikat hidup yang kini tak pernah lagi ku temui. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, bersandar di bahumu, keluhkan semua resahku. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, ku rindukan hadirmu. Oh, naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku
bersandar di bahu, keluhkan semua resahku. Ya, kita kembali lagi bincang sama Pak Alif nih, Mas Alif. Ternyata Mas Alif punya kemampuan untuk memproduksi dan handmade banget gitu. Ini asik sekali, ini kualitas karya yang akhirnya bisa menjadi sesuatu yang indah, karena biasa dia dengan hati ya. Kita nggak punya, dia konsepsinya itu benar-benar harus pakai perasaan. Ada nggak berapa kali Anda gagal membuat kayak beginian? Hanya karena pikiran, bukan karena persoalan teknis, tapi karena pikiran yang tidak mood gitu. Iya Pak, biasa kadang kalau yang seperti itu paling kita salah apa? Salah contoh kayak seperti ini paling garisnya ada tebal sedikit, ada yang tebal, seharusnya dia sama, arsirannya sama, kan seperti itu. Kalau lagi ini, karena kalau ini kalau memang apa buatnya salah, jadi mesti harus dipoles ulang lagi medianya, baru dibuat ulang lagi. Bisa nggak saya semuanya saya pesan untuk mobil, tempat tisu? Iya. Bisa juga itu ya? Bisa Pak. Tempat dudukan handphone. Iya, tempat phone holder Holder gitu ya? Iya. Tapi kita yang bawa konsep bisa customize gitu. Iya, bisa Pak. Jadi semuanya saya punya mobil, mulai dari tempat sandaran kepala, apa saya mau buat sesuatu itu sisa saya bawa mobilnya ke Anda yang mengcustomnya bisa ya? Iya, diukurnya medianya mau pakai apa. Tapi kalau untuk bagian job biasanya pakai kulit, tapi kulit itu bisa diukir juga Pak. Bisa ditulisi juga. Sama tekniknya tetap pakai di pirografi juga. Itu di kulit sandaran. Iya, sandaran. Iya, atau biasa di setir di tengah itu biasa kayak logo apa itu bisa di sebelah situ. Semuanya semua logo di dalam mobil saya rubah dengan logo None gitu, bisa ya? Iya, bisa Pak. Itu kita bawa mobilnya ke tempatnya Alif atau kita sisa apa? Paling nanti kalau paling tinggal diukur saja Pak, medianya selebar apa, nanti dipasang kembali seperti itu. Dipakai, jadi kendaraannya masih tetap bisa dipakai selagi dalam masa proses pengerjaan. Gitu ya? Iya. Bisa juga kulit, karet bisa nggak? Karet belum bisa Pak. Masih karet belum bisa. Kulit kayu dengan kertas. Kertas bisa? Iya, kertas bisa. Kayak kardus-kardus itu ya? Iya, kayak kardus kita. Atau kertas apa yang biasa orang pakai juga, kertas daur ulang. Jadi dilukis lagi, digambar lagi. Terus modal yang selama Anda pakai ini, itu berasal dari Anda sendiri atau join atau finance? Modal awal sendiri Pak, masih sendiri. Masih yang dikumpul-kumpul sendiri, akhirnya bisa punya sampai sekarang. Iya, 6 tahun ya? Iya. Itu nggak pernah ngambil duit di bank? Tidak pernah Pak. Tapi sekarang margin keuntungannya lumayan berkembang. Ya, untuk 2 bulan terakhir agak naik Pak. Ketimbang yang kemarin-kemarin memang agak susah. Sekarang sudah mulai kembali, orang mulai
warung-warung atau kafe-kafe atau warkop sudah mulai buka, jadi sudah mulai ada orderan lagi. Ada hubungannya dengan pandemik ya. Iya, betul. Anda kena imbas juga berarti. Berimbas, Pak. Berimbas ya. Iya, berimbas sekali. Nah, awalnya kemarin yang pertengahan pandemi itu, Pak, muncullah ini sebenarnya yang bunga-bunga hias ini. Kemarin kan musim bunga. Jadi kalau kita yang anak-anak muda kan mau urus tanaman biasa takut kotor atau apa. Jadi muncullah ini dia sebenarnya yang buat media bunga dari air ini. Seperti itu. Ini juga orang karena nggak keluar akhirnya buat begini ya. Iya. Kalau bunganya bisa sembarang nggak? Bisa janda bolong atau apa? Iya, bisa, Pak. Kalau untuk janda bolong dia bisa. Di sini? Iya, paling kalau yang untuk itu pakai medianya yang agak besar, botolnya yang agak besar. Gitu. Ya, airnya tetap ya selalu diganti juga. Iya, airnya kita perhatikan saja airnya kalau untuk perawatannya sendiri airnya itu jangan sampai di bawah posisi akar. Terus kalau airnya berjentik sebaiknya diganti, tapi kalau tidak berjentik ditambah saja. Seperti itu untuk perawatannya. Harus di bawah akar ya airnya. Jangan sampai di bawah akar karena dia kan pasti mati kalau di bawah akar. Contoh kayak ini dia di bagian bawah, nah itu mesti ditambah airnya. Biar dia berkembang. Okay. Kalau keluar Makassar ada? Iya, kalau untuk keluar Makassar ada. Kalau untuk galeri sendiri sekarang sudah 3 tahun ada cabang di Gorontalo, Pak. Di Gorontalo itu, tapi dia masih fokus ke lampu botol kacanya untuk lampu hiasnya. Kalau untuk yang lain dia belum mau coba. Saya masih lampu botol saja dulu. Lampu botol aja nih. Botol. Cabang di Gorontalo itu ya. Tapi produksinya dari sana. Awalnya mereka kesini, Pak. Mereka kesini belajar. Setelah bisa kembali ke sana dia buka sendiri. Gitu. Tapi produk Anda keluar ke luar Makassar, ke daerah-daerah kabupaten gitu Kabupaten ya? Sidrap, Enrekang, Toraja, Bantaeng. Iya, di Toraja juga pasti banyak ya. Di Toraja banyak. Kalau Toraja dia nanti banyak yang orderin tuh antara November ke Desember buat hampers Natalan, Pak. Natal ya? Iya, hampers Natal. Kalau khusus untuk hari raya ini selain hampers apa aja kira-kira produk Anda yang kena dengan hari raya? Paling untuk dijadikan pajangan-pajangan saja, Pak. Pajangan-pajangan karena kan ada beberapa yang ready. Iya. Iya. Kayak ini ya? Iya. Saya mau taruh di rumahku nih. Gitu. Taruh depan pintu, Pak. Pintu supaya kalau dia masuk dia nggak pikir macam-macam ke dalam rumah saya. Ini juga, ini bagi yang suka buat kut-kut. Nah, ini nih. Nah, ini kut saya juga ada nih. Saat transaksi mengalahkan reputasi, maka pengusaha dan penguasa berarti sama. Nah, itu. Kalau foto gambar orang bisa nggak? Bisa, Pak, bisa. Itu justru kebanyakan yang kalau kado-kado untuk pacar itu dia kebanyakan customnya wajahnya terus dikasih ucapan. Oh, ada juga yang begitu ya? Ada, Pak, yang begitu. Cuman tidak ada yang ready yang yang custom ini. Lagi yang tengah mengalami bucin, ya sebaiknya pesan ini ya, bayangin ya gambar mukanya, terus gambar love lah ya. Dikirim, dipasang di kamarnya. Memang bucin, Pak. Gitu. Sekolah juga harusnya bisa ya. Bisa, Pak. Kalau sekolah kebanyakan papan tunjuk arahnya, Pak. Contoh kelas ini, toilet, atau biasa kalau di sekolah-sekolah nama-nama pohon itu ada yang dari nama-nama kelas juga bisa ya. Nama-nama kelas. Ini tahan berapa lama? Kena air atau apa? Kena matahari? Kalau finishingnya dia ada 2 macam, Pak. Kalau dia untuk indoor dia malah lebih tebal lagi untuk finishingnya biar dia lebih tahan lama. Tapi kalau untuk indoor dia tidak terlalu ini. Kalau ini contoh kayak ini kan ini finishing untuk
outdoor. outdoor. Ini indoor. Dia kan lebih warnanya lebih ini. Lebih. Iya ya. Iya. Kalau ini buat indoor, kalau disimpan outdoor pasti cepat lapuk dia karena finishingnya belum dilapis ini. Jadi ada produk untuk outdoor, Iya. ada untuk indoor. Disesuaikan dengan kebutuhan, Pak. Ini bisa juga untuk gantungan di mobil ya. Bisa di spion. Ya, di spion ya. Iya. Bisa lebih kecil nggak dari ini? Gambarnya, Pak, atau medianya? Medianya. Bisa lebih kecil. Gantungan kunci juga bisa ya. Gantungan kunci bisa. Dari Kayu bekas. kayu bekas, topless. Ini hampir topless nih semua. Iya. Ini masih kayu asli ya. Iya, kayu asli, Pak. Dua. Bisa pohon, bisa cupang. Iya. Anak cupang. Akuarium juga bisa kan? Bisa. Ya, Dibuat besar. ini produk Anda sebenarnya bisa melengket di mana-mana ya. Bisa, Pak, di kondisi Di kamera juga bisa kayu tripodnya. Tripod bisa Ya, bikin trip. sebenarnya sisa diskusi aja sama Pak Alif ini ya. Kita bisa melahirkan sesuatu yang beda, Pak. Sesuatu yang beda. Karya yang beda. Seandainya saya jadi wali kota, papan rambu jalan dari Pak Alif, kiri kanan, gitu. Ya, jadi terus tantangan ke depan kan biar gimana Pak Alif makin berumur Iya, betul, Pak. pasti adalah keterbatasan fisik Iya. maupun pikiran. Siapa yang akan melanjutkan Kalau- usaha 6 tahun ini? Kalau untuk itu, Pak, sekarang karena sudah 1-2 tahun ini sebenarnya sudah berpikir ke situ. Untuk apa? Untuk tidak terlalu banyak kerja tapi fokusnya lebih mencari order. Jadi 1-2 tahun terakhir ini saya lebih cenderung buat workshop buat teman-teman yang mau belajar buat apa. Seperti untuk kayak pirografi ini sekarang sudah ada 9 teman yang bisa di Makassar. Jadi ketika saya punya orderan banyak atau yang saya tidak bisa handle, saya tinggal oper, tolong kerjakan ini. Jadi saya cari lagi yang lain. Sambil ada yang saya kerja sendiri, ada yang saya oper. Jadi seperti itu. Akhirnya dia kayak komunitas ya, Iya, kayak komunitas begitu, Pak. Untuk yang Makassar. saling membagi ilmu, Iya. saling membagi order juga. Iya, karena kan awalnya memang kita fokus bilang kalau kita ke Makassar bikin ini, saya bakal tidak kasih tahu orang caranya buat bagaimana atau bagaimana. Awalnya dulu saya sempat seperti itu, Pak. Tapi lama-lama pernah ada satu orderan yang memang saya kewalahan. Itu mesti buat pirografi ukurannya 2x4 meter, 2 meter kali 4 meter. Itu kalau saya kerja sendiri bisa sampai 3 bulan, 4 bulan. Itu untuk apa itu? Yang pesen juga? Dia jadi bedrock tembok, Pak, Hmm. di kafe. Jadi dia jadi bedrock. Saya bilang mulai dari situ awalnya. Saya panggil orang belajar, teman-teman mau belajar, akhirnya beli alat sampai 3, belajar sama-sama sambil situ belajar. Sekarang sudah mahir semua, sudah bisa terima orderan banyak, bisa orderan sendiri-sendiri seperti itu. Anda dapat amal juga berarti ya. Amal jariah ya. Iya. Ini kan sebenarnya bisa masuk kurikulum pendidikan nih. Karena ini karya ya. Iya. Saya ingat sekali waktu saya masih sekolah ada namanya prakarya. Iya. Ini bagian juga ya. Bagian, Pak, karena biasa banyak gitu guru siswa yang minta tugas prakaryanya. Yang paling banyak itu yang ada yang tulisan-tulisan juga yang mereka ini buat jadikan tulisan prakarya. Anda tidak mau membuat macam tempat kursus khusus untuk ini? Kalau untuk tempat sebenarnya biasanya saya pakai rumah sendiri, Pak. Tapi kalau tempat umum itu saya dengan teman-teman komunitas ada program itu setahun sekali buatnya itu. Tapi untuk umum. Ini beresiko nggak? Ada resiko kerja nggak di membuat ini? Kalau untuk resiko kerja sebenarnya tidak ada, Pak. Selagi kita pakai kos tangan yang tebal itu ndak ada ini. Karena kan cuman panasnya saja panas. Kadang kalau kita pakai suhu yang panas sekali untuk yang tulisan yang hitam pekat itu baru panasnya terasa di gagang untuk menulisnya. Tapi selagi yang sedang atau tidak ada. Itu alatnya sendiri? Iya, buat sendiri, Pak. Buat sendiri atau ada dijual? Kalau untuk dijual dia ada juga, Pak, tapi
untuk suhu panasnya dia standar. Jadi tidak bisa sampai masuk ke dalam kayu begini. Jadi dia cukup kayak untuk gradasi saja. Gitu. Jadi dia cepat pudar warnanya, cepat pudar. Yang Cepat pudar iya. ya. Oke, apa lagi kira-kira yang kita bisa gambarkan ke pemirsa tentang prospek seperti ini? Bisa nggak suatu saat ini jadi industri yang bukan lagi industri rumahan, tetapi jadi industri besar? Kira-kira kalau untuk mewujudkan itu apa kira-kira pandangannya Mas Alif? Kalau untuk itu Pak, lebih cenderung ke produksi yang banyak. Harus ekspor juga berarti ya? Iya, harus ekspor juga. Jadi memang cari kata-kata atau quote-quote atau tulisan yang memang jadi pasaran. Jadi semua orang butuhkan itu. Seperti itu. Contoh kayak biasa kan kayak untuk itu juga kan paling banyak kan orang yang sama pesannya itu kan paling kayak gantungan kunci seperti itu. Sebenarnya banyak ya, bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Saya pertama kali lihat beginian nih, tutup-tutup begini di ukir itu mohon maaf ya, di luar negeri. Waktu saya di Stadion Milan, jadi AC Milan punya stadion itu, gantungan begini juga dijual. Harusnya juga di sini begitu ya, PSN gitu. PSSI itu orang lebih cenderung untuk menjadikan itu oleh-oleh. Iya betul, dijadikan oleh-oleh souvenir kayak magnet di kulkas itu ya. Iya. Ini bisa juga ya jadi magnet kulkas ya? Bisa Pak, tapi buatnya yang agak-agak kecil. Iya. Oke, terakhir nih, apa harapan Alif terhadap pemerintah kah, masyarakat, atau semua pemirsa untuk pengembangan industri seperti ini dan utamanya usaha Mas Alif? Iya. Untuk harapan saya mungkin buat teman-teman semua, harapan saya itu jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk bikinlah apa yang bisa kita bikin. Jangan anggap bahwasanya saya buat seperti ini pirografi, kalian buat pirografi, saya menjadi saingannya, jangan. Tapi anggaplah kita bekerja sama-sama, membesarkan itu sama-sama. Jadi kita bisa dapat pasar yang lebih luas seperti itu. Itu jadi tumbuh bersama berarti ya, tumbuh intinya bersama, ya. Bekerja bersama, bersinergi bersama, dan tumbuh bersama. Akhirnya menjadi pendapatan bersama. Pemirsa, saya ingin sampaikan bahwa sebelum kita akhiri ini termasuk episode yang banyak penontonnya, ya nyangka 1000-an di Facebook yang nonton, dan ini mudah-mudahan ini menjadi ada nih satu chat yang perlu kita jawab. Mohon maaf nih terlambat, saya baru baca nih. Nur Fajriani Ririn, ini pemirsa setia nih. Kalau untuk aksesoris pernikahan satuannya berapa kakak? Ini berapa? Kalau untuk souvenir pernikahan itu jadi dikondisikan lagi kita mau besarnya seperti apa, tulisannya seperti apa, mau sketsa wajahnya itu seperti apa, nanti harganya dibicarakan. Tapi kalau untuk range harga itu 25 sampai 225.000. Kalau pesawat maksudnya pesawat dari kayu gitu. Oh, belum bisa kalau itu Pak. Jadi khusus untuk dilukis atau di tulisan saja. Oh, tulisan ya, kayu. Jadi dari 25.000 ya? Ya, 25.000 sampai 225.000. Itu Bu Nur Fajriani Ririn. Oke, itulah akhir dari program Kata None edisi kerajinan yang unik dan menyenangkan bersama Pak Alif. Kita berdoa semoga usaha dan karya Pak Alif terus berkembang. Akhirnya orang sekitarnya juga ikut
tumbuh bersama, orang-orang yang sepikiran dan sehobi juga ikut bersama-sama menikmati keberhasilannya. Terima kasih, semoga semua menjadi ibadah, dan bagi yang mau berbuka puasa saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai Tribuners, yang suka nyeri otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman, yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih nomor 430 Makassar atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi.